sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna menghadiri sidang terbuka promosi doktor bidang ilmu pendidikan agama Islam Universitas Islam Jakarta tahun 2025 dengan Promovendus Heriawan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulai acara ini. Hadirin sekalian, Senat Universitas Islam Jakarta dan Dewan Penguji memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Promovendus Heriawan dengan ini saya nyatakan dibuka. Kepada Promovendus Heriawan dipersilahkan memasuki ruangan. Saudara Promovendus Heriawan, apakah saudara siap untuk diuji hari ini? Apakah disertasi saudara sudah dicek plagiat? Silakan menuju podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, tim promotor, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenankan saya akan memperkenalkan tim penguji kepada hadirin. Yang pertama, Ketua Penguji Merangkap Promotor, saya sendiri. Sekretaris Merangkap Penguji, Profesor Dr. Dede Rosada MA. Penguji Profesor Dr. Marhamah Sarif MPD. Penguji Dr. Atabik Lutfi MA. Penguji eksternal Dr. Nining Mularsih SKMM Epidemiologi. Kopromotor Dr. Popi Puada MPD. Perkenankan saya selaku tim promotor mewakili untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas Promovendus yang meneliti disertasi dengan judul pengembangan model kurikulum pelatihan mitigasi bencana dalam perspektif Islam. Promovendus memberikan hal yang baru di dalam pelatihan mitigasi bencana yang tentunya mempunyai tujuan mengembangkan model kurikulum yang ada dan dengan kurikulum yang baru memasukkan unsur Islam atau perspektif Islam. Beliau pendekatan dengan kualitatif dengan model ADI. Hasil penelitian telah diuji selama lebih kurang 25 jam dari peserta yang diambil sampel, dan hasilnya mendapat pemahaman dan pengetahuan baru serta perubahan pemahaman tentang mitigasi bencana dalam perspektif Islam. Dan tentunya manfaat yang dirasakan nantinya sebagai aksiologinya, kurikulum mitigasi bencana ini berdampak menimbulkan pemahaman interpretasi
dalam kejadian bencana, baik dari segi pengetahuan, sikap, dan perilaku. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Promovendus untuk menyampaikan hasil penelitiannya secara singkat dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Kami persilakan. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang kami hormati Profesor Dr. Raihan MSI selaku Ketua Sidang, juga sebagai Rektor Universitas Islam Jakarta, dan juga selaku promotor. Yang kami hormati Profesor Dr. Dede Rosada MA selaku penguji dan Sekretaris Sidang. Yang kami hormati Profesor Dr. Marhama selaku penguji. Yang kami hormati Dr. Popi Buada selaku kopromotor. Yang kami hormati Dr. Atabik Lutfi MA selaku penguji, dan Dr. Nining Mularsih M Epidemiologi selaku penguji eksternal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Izin pada kesempatan ini saya perkenalkan, nama Heriawan, akan menyampaikan disertasi dengan judul Pengembangan Model Kurikulum Pelatihan Mitigasi Bencana dalam Perspektif Islam. Bapak Ibu para penguji, tentunya kita sudah maklum bahwa Indonesia itu sangat memiliki tingkat risiko ancaman bencana tertinggi di dunia setelah Filipina, menurut World Risk Index pada tahun 2022. Artinya bahwa kita hampir mungkin di setiap jengkalnya itu ancaman bencana akan bisa terjadi dan kita bisa berdampak. Dan tentunya kalau berbicara terkait dengan bencana, maka hal yang terpenting dalam rangka untuk mengurangi risiko kita adalah dengan cara melakukan sebuah mitigasi, pengurangan risiko bencana. Nah, pengurangan risiko bencana ini dalam rangka adalah untuk bisa menghindari dari dampak ancaman korban yang lebih banyak. Mitigasi ini secara umum kita bisa kenal sebagai mitigasi struktural, dalam rangka untuk membangun infrastruktur dan sebagainya. Juga ada mitigasi non-struktural, artinya bisa memberikan edukasi maupun aktivitas sosialisasi dan kemudian juga berupa regulasi dan sebagainya. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan peran pentingnya dalam mitigasi dalam perspektif Islam. Saya melihat, Bapak Ibu para penguji, saya diskusi dengan Alhamdulillah Prof. Samsul sebagai guru besar kebencanaan Universitas Pertahanan hadir. Terima kasih Prof. Samsul. Beliau adalah pakar di bidang kebencanaan, dan kami diskusi. Ketika saya ditanya apa yang akan Heriawan ambil dalam disertasi, saya sampaikan bahwa saya akan mengambil mitigasi bencana dalam perspektif Islam. Kenapa harus diambil dari mitigasi bencana dalam perspektif Islam? Saya berpikir bahwa selama ini kadang-kadang kita mungkin bisa menyadari pada diri kita itu terlalu percaya diri tentang teknologi ilmu pengetahuan yang bisa mengurangi risiko bencana. Jadi seolah-olah satu-satunya teknologi ataupun pengetahuan saja yang bisa mengurangi risiko bencana. Padahal sesungguhnya Islam mengajarkan terkait dengan pengurangan risiko bencana itu. Islam juga mengajarkan bagaimana kita untuk menghindari terhadap ancaman bencana yang lebih besar. Selama ini kita berkiblat kepada Jepang, berkiblat kepada negara-negara barat,
yang berpikir mungkin bahwa setiap kali keputusan itu berpikir menyampingkan tentang nilai-nilai religiusnya gitu ya. Jadi berpikir bahwa ini adalah prinsip-prinsip sekuler yang saya kira mungkin akan bisa mengurangi dari pencapaian dari pengurangan risiko bencana itu. Akhirnya kami atas izin beliau melanjutkan dan didukung untuk dilanjutkan bahwa sesungguhnya mitigasi dalam perspektif Islam begitu banyak solusi-solusi yang setidaknya akan bisa memberikan dampak pada psikologis dari orang ya. Sesuai dengan definisi bencana dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 bahwa bencana itu adalah merupakan sebuah peristiwa yang mengancam masyarakat, bisa disebabkan oleh alam, non-alam maupun manusia, dan kemudian bisa menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis gitu. Nah artinya dengan mitigasi berbasis Islam, saya ingin memberikan sebuah solusi terkait dengan dampak psikologisnya ini, perubahan perilaku manusia ini. Nah oleh sebab itu, dari inilah kemudian saya mencari referensi, ternyata dari mitigasi dalam perspektif Islam itu banyak sejarah yang sudah dilakukan oleh para nabi kita. Contoh misalkan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau termasuk nabi yang memberikan contoh pertama melakukan mitigasi ketika dia menghadapi banjir besar, ketika menghadapi tsunami besar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu? Pertama, dia melakukan sebuah peringatan dini dengan mengajak semua masyarakat itu untuk bisa waspada terhadap banjir besar itu. Lalu beliau membuat sebuah bahtera besar. Nah kalau sekarang mungkin di relevansinya itu dengan membangun shelter gitu ya, membangun shelter. Tapi Nabi Nuh sudah memberikan sebuah contoh bahwa untuk menyelamatkan masyarakat dari gempa bumi, kami ulangi, menyelamatkan masyarakat dari tsunami yang begitu besar, dia membuat bahtera. Sehingga masyarakatnya pun diajak untuk bisa menyelamatkan diri. Ada yang mau, ada yang tidak gitu. Yang dalam hal ini yang tidak mau, dia melakukan secara konvensional, dia menyelamatkan ke gunung. Dan ini bukan solusi. Ternyata atas kehendak Allah, justru orang-orang yang selamat itu yang naik ke bahtera Nabi Nuh alaihissalam yang sebagai untuk memberikan sebuah penyelamatan. Sedangkan yang lari ke gunung dan sebagainya secara konvensional mereka itu tergulung karena masih berpikir terhadap keyakinan pengetahuan yang dia terima. Yang kedua, mitigasi Islam ataupun yang berhubungan dengan nilai-nilai religi itu pun pernah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam beliau melakukan mitigasi terhadap serangan pandemi pada saat itu, pada saat kerajaan Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Maka beliau pun melakukan sebuah isolasi terhadap masyarakat agar tidak keluar dari lingkungan yang sedang terdampak dengan pandemi. Dan itu pun sesungguhnya adalah merupakan bagian mitigasi Islam. Dan oleh sebab itu kami berharap bahwa penelitian ini bisa bermanfaat baik di pemerintahan maupun di masyarakat, dan ini terus akan kami kembangkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pendus. Untuk itu pada kesempatan pertama kami persilahkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Nining Mularsih SKM MEPIT selaku penguji eksternal untuk menyampaikan kritik, saran, tanggapan terhadap disertasi Promovendus. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Ketua Penguji dan Promotor, Profesor Dr. Insinyur Raihan MSc. Yang terhormat Dewan Penguji, serta Bapak Ibu hadirin peserta sidang terbuka promosi doktor. Sebelum masuk ke dalam pertanyaan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat kepada Promovendus yang telah menyelesaikan tahapan-tahapan studi di Universitas Islam Jakarta dalam menempuh pendidikan doktoral.
Seperti tadi disampaikan dalam paparan atau penjelasan Promopendus, diketahui bersama bahwa Indonesia memiliki resiko bencana tertinggi di dunia setelah Filipina. Karena Indonesia itu sendiri terletak di cincin api Pasifik yang juga memiliki banyak potensi-potensi bencana. Terkait hal tersebut, judul dalam penelitian Promopendus adalah pengembangan model kurikulum pelatihan mitigasi bencana dalam perspektif Islam, dan ini dilakukan studi analisis di Pusdiklat PB BNPB. Untuk hal tersebut, mohon kiranya Promopendus dapat menjelaskan bagaimana hasil dari studi yang dilakukan memiliki dampak atau manfaat dari pengembangan model kurikulum tersebut, dan bagaimana pelatihan ini dapat berpengaruh dan bermanfaat dalam pengurangan risiko bencana. Terlebih di Indonesia, perubahan perilaku itu agak sedikit membutuhkan effort yang luar biasa. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Nining Murarsi atas pertanyaannya. Izin menjawab. Terkait dengan pengaruh juga dampak dari hasil pelatihan yang sudah kami lakukan, uji coba, dan alhamdulillah salah satu peserta pelatihan Pak Suradi hadir di sini, dan beliau melakukan sebuah implementasi dari hasil pelatihan dengan melakukan workshop terkait dengan mitigasi dalam perspektif Islam. Nah, artinya apa? Bahwa indikator keberhasilan pelatihan itu adalah bukan hanya pada saat selesai pelatihan ataupun dalam kelas pembelajaran, tapi juga bisa berpengaruh terhadap dengan sikap dari perilaku para alumni, kemudian menindaklanjuti apa yang didapatkan dari materi-materi pelatihan itu. Ini salah satu ukuran keberhasilan, bahwa ada reaksi perubahan perilaku dari peserta untuk bisa menindaklanjuti dari kebijakan maupun juga ilmu pengetahuan yang didapat. Nah, yang kedua, dampaknya tentunya untuk para alumni ini juga satu, tentunya akan bersemangat dan terus bisa meningkatkan iman dan takwanya. Bagaimana bencana itu juga dipahami sebagai kodrat dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya Islam juga mengajarkan terkait dengan ikhtiar dan ketawakalan. Jadi nilai-nilai dampak dan pengaruh bagi para alumni itu sangat dirasakan, ya, sebelum dari reaksi penilaian yang pada dasar secara umum itu mereka mendapatkan nilai memuaskan pada saat pelatihan. Nah, oleh sebab itu mungkin harapan kami bahwa pelatihan ini bisa terus dikembangkan supaya mungkin bisa terus sustainable, ya, berkelanjutan dengan dikembangkan dengan TOT gitu ya, training of trainer, bagi para peserta yang memang sudah memahami dan menguasai materi, dan mereka menjadi pengganda gitu ya, menjadi trainer-trainer di bidang pelatihan mitigasi dalam perspektif Islam. Demikian Bu, kami sampaikan. Terima kasih. Menarik sekali ya Pak penelitiannya sebenarnya ini. Saya pengen tahu saja ini Pak, pengembang model kurikulum, berarti sebelumnya sudah ada kurikulumnya ya Pak ya. Kira-kira apa ya bedanya antara kurikulum yang dulu dengan kurikulum yang Bapak kembangkan ini? Silakan Pak dijawab. Terima kasih Ya. Prof. Dr. Marhamah atas pertanyaannya. Izin menjawab. Dari mungkin pertama dalam kami menyusun pengembangan kurikulum mitigasi bencana dalam perspektif Islam ini, kami membandingkan dengan kurikulum yang sudah kami miliki, namanya itu pelatihan dasar manajemen bencana. Dan di dalamnya itu juga ada materi terkait dengan mitigasi bencana. Nah, apa yang membedakan tentunya struktur materinya Bu, struktur kurikulumnya juga kemudian waktunya gitu. Karena hal ini berhubungan dengan output maupun dari indikator dari keluaran pelatihan ini. Kalau materi pelatihan dasar manajemen bencana mungkin diantaranya ada praktek simulasi yang bisa meningkatkan skill misalkan. Tapi kalau untuk manajemen salah satu terkait dengan kurikulum mitigasi dalam perspektif Islam itu lebih menguatkan kepada pengetahuan dan wawasan gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi struktur materi yang berbeda, dan tentunya yang paling
Yang paling mendasar itu adalah kalau untuk materi atau struktur materi di dasar manajemen bencana itu memang tidak mengaitkan dengan nilai-nilai Islam. Jadi contoh misalkan mitigasi bencana dalam yang dipandang sebagai modern. Jadi salah satu rumusnya bahwa resiko itu terjadi karena ada faktor ancaman dan faktor kerentanan. Lalu kemudian dikurangi dengan kapasitas. Kalau mitigasi dalam perspektif Islam, saya akan tambahkan, bukan hanya yang resiko itu, bukan penyebabnya itu bukan hanya ancaman ataupun kerentanan saja, tapi ditambah dengan human action, ulah manusia itu, dan ditambah dengan takdir atau destiny. Ini sangat berpengaruh gitu. Kenapa masalahnya? Lalu kemudian kapasitas apa yang dibangun dalam perspektif Islam mitigasi? Kalau di mitigasi modern mungkin yang tidak mengaitkan dengan nilai Islam, dia hanya wujud kepada struktur saja, struktur dan non-struktur, tanpa mengaitkan nilai Islam. Tapi kalau dalam mitigasi perspektif Islam itu ada kapasitas itu adalah berupa ikhtiar dan tawakal. Nah, ikhtiar inilah yang kemudian dibangun setelah mereka melakukan sebuah ikhtiar, maka mencobalah kita sebagai orang beriman itu untuk tetap tidak sombong, tetap kita bertawakal, tetap kita berpasrah diri, tidak seolah-olah bahwa ini adalah perbuatan saya gitu. Ini yang kemudian diluruskan dengan mitigasi dalam perspektif Islam. Contoh misalkan gini, misalkan ketika kita menghadapi karhutla atau kebakaran hutan, maka orang berpikir bahwa satu-satunya untuk bisa menurunkan hujan itu adalah dengan OMC, operasi modifikasi cuaca. Itu teknologi. Apakah berhasil? Berhasil. Tapi yang sering lupa adalah seolah-olah itu adalah dilakukan oleh pribadi sendiri, kekuatan sendiri. Padahal hakikatnya Allah lah yang menurunkan hujan itu. Maka ditambahlah dalam mitigasi dalam perspektif Islam itu, selain kita menggunakan upaya dengan OMC contohnya, tapi minimal sekali lagi kita tidak meninggalkan sunatullah, misalkan sholat istisqa, sholat memohon hujan. Kenapa tidak dilakukan? Ada sebuah korelasi, ada sebuah nilai-nilai holistik antara pengetahuan dengan nilai Islam. Jadi ini Bu yang bisa membedakan bagaimana kurikulum pelatihan mitigasi dalam perspektif Islam itu kami akan angkat ke sana. Selain mereka memiliki nilai-nilai pengetahuan teknologi, tapi tidak menyampingkan terkait dengan sejarah maupun ilmu pengetahuan di bidang keislaman. Nilai-nilai religiusnya ada. Demikian Bu. Jadi nilai religiusnya ya yang dikemukakan ya. Siap Prof. Oke, kalau begitu bagaimana Promovendus bisa memastikan bahwa perspektif Islam yang digunakan dalam kurikulum ini ya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal kemanusiaan dan pluralisme dalam konteks kebencanaan yang seringkali melibatkan masyarakat lintas agama dan budaya. Terima kasih Prof. Marhamah, pertanyaannya menarik sekali, bahwa sesungguhnya ketika kita menyampaikan terkait dengan nilai-nilai Islam, maka tidak membatasi ruang lingkup kita, kepesertaan kita terhadap orang-orang yang non-muslim. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Saya justru disinilah sebuah tantangan kita untuk bisa menyebarkan syiar Islam yang lebih luas kepada kalangan saudara-saudara kita. Karena sesungguhnya Allah tidak pilih kasih terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan di dunia ini. Baik itu yang sholat, baik itu yang non-muslim. Kalau seandainya sesungguhnya Allah berkehendak, maka kehendak terjadilah. Izin saya mungkin akan menyampaikan satu dalil yang berhubungan dengan mitigasi dalam perspektif Islam dalam surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul iqab. Allah berfirman bahwa peliharalah dirimu dari azab, dari musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu, tapi bisa juga dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bisa juga menimpa orang-orang yang baik juga akan kena gitu. Artinya apa? Bahwa kita harus bersiap siaga, memelihara diri kita terhadap dengan kezoliman, kejahatan orang di sekitar kita.
Itu adalah bentuk mitigasi gitu. Sehingga kita menjadikan sebuah pengalaman kita dalam menghadapi bencana itu tidak berdasarkan baik atau buruknya seseorang gitu. Karena azab Allah itu tidak pilih kasih gitu. Bisa juga akan menimpa diri kita. Dan ini sangat berlaku dan bisa dimanfaatkan kepada kalangan yang non muslim sekalipun. Demikian Prof. Terima kasih. Oke. Jadi sangat ini ya, bagi saya ini sangat berarti sekali ini hasil penelitian Anda ini, karena ini terlalu, saya melihat karena ini bagus sekali ya. Bagaimana sih caranya Anda menyebarluaskan ke seluruh dunia? Karena ini disertasi ya, Siap. skopnya bukan hanya lokal gitu lah. Bagaimana sih caranya supaya orang-orang tahu di luar sana kalau ini nih hasil penelitian yang bagus sekali? Terima kasih Prof. Alhamdulillah saya diamanahkan sekarang jadi Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Bencanaan. Ini salah satu anugerah dan kesempatan kami untuk mampu bisa mendistribusikan pengetahuan yang mungkin kami miliki sekarang. Kami bisa melakukan secara online, melakukan sebuah workshop sosialisasi ke seluruh Indonesia, melalui BPBD, melalui kementerian lembaga terkait, melalui sekolah-sekolah pendidikan, dan itu sangat mudah dalam era digitalisasi ini untuk mengetahui dan mensosialisasikan terkait dengan pentingnya pentingnya pelatihan mitigasi bencana dalam perspektif Islam. Jadi insya Allah akan lebih mudah dengan kebijakan dari pimpinan gitu ya. Kemudian juga kita dorong kepada masyarakat, dan kami juga di sini sarankan bahwa bila mana ini diperkenankan, kami akan usulkan kepada lembaga-lembaga pelatihan agar bisa uji cobakan ataupun menggunakan pelatihan ini sebagai bentuk pengetahuan baru di bidang kebencanaan. Saya ingin kembali kepada sedikit pengetahuan tentang tafsir Quran ya, bahwa ada dua kata dalam Quran itu, ada yang disebut dengan azab, ada yang disebut dengan musibah. Gimana Bapak membedakan antara azab dan musibah? Kalau di depan UI kampus ini banjir, itu musibah atau azab? Nah itu pertanyaan saya. Silakan, gimana membedakannya Pak? Terima kasih Prof. Dede Rosada atas pertanyaannya, izin menjawab. Kalau berbicara terkait dengan bencana Prof, memang akan ada perbedaan antara pemahaman dalam perspektif Islam dengan perspektif umum, dengan ilmu pengetahuan. Kalau saya sampaikan tadi bahwa bencana itu adalah sebuah peristiwa yang mengancam masyarakat yang bisa menimbulkan korban dan sebagainya. Tapi dalam perspektif Islam itu, bencana itu bisa jadi sebagai anugerah, bukan hanya sebagai bentuk kesulitan. Boleh, gitu Prof. Saya berpikir bahwa kita positif saja kepada Allah gitu. Ya. Positif kepada Allah bahwa apapun yang Allah turunkan itu ya, sebagai orang beriman, kita husnuzon kepada Allah, pasti ada hikmah di balik musibah ataupun bencana yang Allah turunkan kepada kita. Nah, terkait dengan pertanyaan antara azab dengan musibah gitu ya. Kalau azab itu saya kira mungkin Allah sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Quran ya Prof ya, bahwa salah satu peristiwa bagaimana Allah mengazab kaum Lut, bagaimana Allah juga mengazab kaum Sodom gitu dan Fir'aun. Nah, boleh nggak saya inserting aja lah, inserting aja pengetahuan saya, dan boleh nanti memperkaya modul ya, karena sudah saya baca di tafsir bahwa azab itu adalah bencana karena kelakuan manusia, karena kesalahan manusia. Jadi banjir Jakarta itu bukan musibah Pak, azab, bertahun-tahun diazab terus orang Jakarta. Kalau definisi ini ya, definisi ini kan. Sedangkan bencana itu memang itu tidak karena tangan manusia. Gempa tektonik 10 km di bawah laut, siapa yang bisa mengendalikan lempengan di bawah laut? Itulah memang betul-betul coming from the earth, kami dari alam yang Allah menciptakan alam itu gitu kan begitu. Nah,
sebenarnya di sini mungkin akan lebih indah kalau yang bisa kendalikan itu yang azab tadi itu. Jadi dari mulai preemptif kan di sini. Kelihatan kurikulum ini kan saya lihat ini dari preventifnya, preventif gitu kan. Tadi berdoa kepada Allah, kemudian secara psikologik bahwa dia memang siap menghadapi bencana tersebut kan itu kan. Berdoa kepada Allah kan. Tapi kenapa gini? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Gitu kan? Ayatnya kan bukan? Allah tidak akan mengazab mereka selama kamu ada di situ. Ya. Kamu itu adalah Muhammad. Ya. Dan Allah tidak akan mengazab masyarakat selama mereka beristighfar. Ya. Apa yang maksud istighfar itu? Apakah dia zikir di masjid? Allah, itu istighfar itu. Apa itu ini maksud? Gimana kira-kira, Pak? Ya, terima kasih Prof. Ya. Saya kira itu juga penting Prof dalam melakukan sebuah bentuk ketawakalan terhadap azab ataupun bentuknya seperti apa. Kalau betul Prof bahwa memang ya bencana itu, azab itu memang pasti ulah manusia gitu kan. Nah, jadi istilahnya bisa saja gitu kan sebagai bentuk ketawakalan dengan banyak berzikir, dengan memanjatkan doa kepada Allah, tapi tentunya berikhtiar gitu, melakukan upaya gitu. Tidak lantas hanya menghindari ancaman lalu kemudian duduk manis di dalam majelis kemudian berdoa akan terhindar dengan bencana. Tidak seperti itu. Gini, itu kan berkaitan dengan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan ini Allah telah mengingatkan betul. Ada fasad di daratan, di lautan itu karena memang ulah manusia sendiri kan itu kan. Betul. Berarti memang ini konteksnya azab. Azab. Kemudian wa makallahu mu'adzibahum wa mustaghfirun. Kalau mereka istighfar enggak akan ada azab ini gitu. Berarti istighfar itu bukan kata-kata astagfirullahaladzim tapi behavior. Ya, gitu. Perubahan behavior. Jadi tidak boleh membuang sampah di kali depan kampus karena nanti akan mampet, maka kemudian kampus beda akan kebanjiran. Ingat ketika kebenaran wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, gitu kan? Ya. Tidak hanya orang-orang yang buang sampah yang kena repotnya, saya pun yang sedang mengajar kena repotnya. Karena apa? Karena terhalang, nggak bisa keluar dari kampus kan gitu. Padahal saya tidak pernah buang sampah sekali itu, buang di sini kan. Jadi mungkin islamisasinya itu bisa mungkin dari preemptifnya, Pak. Ya, dari preemptif ada satu pokok bahasan dari preemptif di mana melakukan behavior yang tidak akan menimbulkan bencana gitu kan. Ya. Kebakaran hutan di Riau, apakah itu karena terik matahari atau karena orang buang puntung rokok, Pak? Di antaranya buang puntung rokok. Berapa suhu di Indonesia paling tinggi, Pak? Suhunya paling tinggi. Kan nggak sampai 50 derajat, Pak. Iya. Kalau di Amerika 54 derajat, iya panas. Bisa kemudian karena suhu dia bisa terpecik api. Kalau di Indonesia saya yakin semua kebakaran hutan itu pasti ulah manusia. Karena kita nggak pernah dapat suhu 50, Pak. Suhu kita paling 35, 40 kan. Tidak akan timbul api, Pak, suhu segitu. Jadi itu kebakaran hutan di Riau, di mana-mana itu ya memang ulah manusia gitu kan. Karena Dzarul Fasl bil barri wal bahri itu betul pesan Allah seperti itu. Dengan demikian maka kemudian ayat yang Bapak kutip dari Ar-Rum 41 ini itu akan menghasilkan sebuah mitigasi dengan preemptif dengan melakukan perbaikan perilaku gitu. Dan dimulai dari kalau saya sebenarnya gini, ini harus ada revolusi mental bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena
anak-anak yang mungkin anak Gen Z sekarang sudah tidak, tapi generasi-generasi baby boomers kayak saya, generasi-generasi Y setelah itu, kemudian mungkin juga milenial, itu kesan kepada Belanda itu masih ada. Sehingga pemerintah harus dilawan. Di pemerintah itu bukan sesuatu yang akan melindungi kita, tapi adalah lawan kita gitu. Karena dia adalah India Belanda gitu loh. Kira-kira begitu. Nah, kemudian hutan dibakar gitu kan. Kali dibukotori gitu kan. Kayak gitu. Itu kan melawan pemerintah itu kan, melawan dari regulasi-regulasi pemerintah. Sekarang gini. Gimana Bapak merasakan nggak di Bandara Halim? Lihat nggak orang merokok di situ, Pak? Bandara Halim, jangan sekarang kan Banten, Halim kan Jakarta. Iya. Ada orang merokok nggak di ruang tunggu? Masih banyak merokok, Pak. Masih. Coba Pak di Hong Kong, ada nggak berada orang merokok di bandara? Di Hong Kong, di Singapura, itu kan kenapa? Karena my government is mine gitu. Jadi pemerintah saya adalah pemerintah saya gitu. Maka regulasinya itu dia taati gitu kan. Di kita ada regulasi, malah kita ingin melawan gitu loh. Nah kenapa? Karena anak-anak kita kesan bahwa pemerintah itu penjajah gitu loh. Jajah gitu kan. Nah maksud saya bahwa bisa nggak nambah nih, aduh ini bagus banget ini modul, tapi preemptifnya nggak ada gitu kan. Jadi nanti kalau preemptifnya ada, mungkin kan perlu memperbaiki behavior tadi itu. Behavior tadi itu. Jadi ya DKI kan udah punya perda Pak tentang larangan merokok Pak. 500.000 Pak ngerokok di tengah umum tuh kan hukumannya. Tapi kan sekarang di mall aja orang merokok. Gak apa-apa di kamar. Masih banyak Pak. Di kamar Bapak. tapi maksud saya showing up-nya, dan mereka showing up gitu loh. Karena perjalanan loh nongkrong di situ ngerokok gitu kan. Ya Allah, ini kan benar dia sedang melawan undang-undang gitu kan, sedang melanggar regulasi. Cuman persoalannya bahwa ini siapa yang harus ada di situ, yang harus ada di dalam posisi seperti itu kan. Nah kemudian yang kedua ini, kalau bisa mungkin sedikit Bapak menginspirasi negara lah. Apa yang disebut dengan waliul hisbah Pak. Waliul hisbah itu orang melakukan pelanggaran dan dihukum di tempat gitu loh. Ya Pak, dihukum di tempat. Jadi orang merokok di tempat umum di bandara, ada polisi itu langsung dihukum di tempat itu kan. Kenapa? Karena ada perdanya gitu kan. Saya awali dari 3 halaman yang perlu Pak Heriawan mitigasi lebih awal, karena kan judulnya mitigasi ya. Siap, Bro. Jadi ada 3 halaman yang perlu dimitigasi lagi. Halaman pertama halaman 23, kemudian halaman 129 sampai 130 dan halaman 118. Karena situ di penelitian terdahulu belum ada distingsi dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kan ada 5 penelitian. Iya, Bro. Kemudian Promovendus belum menyebutkan distingsi dari penelitian ini. Juga di halaman 129 130 ada pengulangan dari ayat Ar-Rum 41. Jadi nanti dimitigasi lagi. Siap. Kemudian juga 118 itu ada teks ayat dengan bahasa Latin tetapi ada kesalahan tulis. 118 ya. Oke, itu aja. Baik, sekarang masuk kepada intinya. Tadi saya baca seluruhnya dengan menyimak apa yang disampaikan oleh para penguji, maka saya simpulkan. Dan kalau setuju silahkan, kalau tidak setuju tidak apa-apa. Ada kebencanaan yang sifatnya insaniyah, ada kebencanaan yang sifatnya ilahiyah.
Nah, mitigasi ini fokusnya pada kebencanaan ilahiyah atau insaniyah. Kalau saya setujunya pada kebencanaan yang bersifat insaniyah. Menurut Pak Heriawan gimana? Apakah dua-duanya nanti? Ya, Prof, izin apa yang disampaikan Pak Dr. Atabik, saya pernah mendapatkan materi terkait dengan makna dari Al-Quran surah Ar-Rod ayat 11 itu terkait dengan perubahan perilaku itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah sesungguhnya tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu merubah diri sendiri. Nah, pertanyaannya itu, bukankah takdir itu milik Allah gitu, secara ilahiyah gitu? Apakah ada yang bisa dirubah? Nah, dulu Prof. Atabik pernah menyampaikan bahwa takdir itu ada dua makna, ada takdir mubram, ada takdir mu'alak. Ada takdir mubram itu adalah takdir memang pada hakikatnya tidak bisa dirubah, seperti kematian, jenis kelamin, dan sesuatunya. Tetapi ada takdir mu'alak, yang insania itu bisa, artinya mu'alak itu bisa dirubah dengan sebuah ketawakalan, dengan doa, dengan pendekatan secara religius itu untuk bisa bahwa takdir itu berubah. Contohnya misalkan keselamatan, sakit jadi sehat, senang, susah jadi senang, miskin jadi kaya, dan itu semuanya masuk ke takdir mu'alak. Nah, artinya bahwa ketika kita menghadapi sebuah bencana, musibah, saya kira mungkin secara insaniah bisa saja orang itu akan selamat, tak kala dia melakukan sebuah ikhtiar dan ketawakalan itu dalam menghindari dari ancaman bencana itu. Jadi mitigasinya pada yang sifatnya ilahiyah sekaligus insaniyah ya. Siap, Prof. Oke. Yang kedua, karena ini perspektif Islam dan belum ada di teorinya, saya bertanya, mitigasi itu kalau perspektif Islam kan berarti Al-Quran dan hadis, dalam tanda kutip bahasa Arab. Mitigasi bahasa Arabnya apa? Mitigasi. Karena itu perspektif Islam. Kalau dari bahasa Latin memang aslinya, kemudian dari bahasa Inggrisnya mitigation, jadi bahasa Indonesia mitigasi. Karena ini fokusnya kan pada mitigasi, bukan kebencanaan. Tapi kebencanaan banyak sekali teori yang ditawarkan, sudah banyak. Tadi ada fitnah, ada musibah, ada azab, ada fasad. Nah, itu kan teori-teori kebencanaannya. Nah, teori-teori mitigasinya yang belum ada. Kira-kira yang lebih tepat, mitigasi itu apa dalam bahasa Arab? Supaya persepsi Islamnya masuk. Jadi Prof. Samsul nyaman begitu ya? Iya. Izin Prof, saya bukan ahli bahasa. Jadi mungkin bisa. Karena saya belum menemukan. Padahal di sini kan mitigasi ya, yang dijadikan fokus ya, bukan kebencanaannya. Karena kalau kebencanaan sudah banyak yang bahas. Dan Pak Heriawan di BNPB tentu fokusnya pada mitigasi. Maka ketika menyebut perspektif Islam, maka harus ada penggalian atas teori-teori keislaman atas mitigasi. Kalau saya usul ada dua. Mitigasi itu bisa wiqayah, waqayah ki wiqayah, suratnya Al-Anfal 25, wattaqu fitnah. Kalau itu sisinya wiqayah, preventif, maka bisa dua, insaniyah, bisa pula ilahiyah. Tapi kemudian ada yang kedua, yaitu takhfiful kawarith kalau dalam bahasa Arabnya, yaitu mengurangi dampak, mengurangi resiko. Kalau itu mengurangi, maka lebih banyak pada sifat insaniyah. Jadi itu perlu dirumuskan kembali perspektif Islam tentang mitigasinya. Karena belum saya temukan ya. Sehingga mungkin itu karena ketika kita menyebut beberapa ayat tadi, kan ada fasad, ada fitnah, ada azab, ada musibah. Itu kan perspektif Islam dalam tanda kutip ayat Quran, hadis tadi juga menarik yang Prof. disampaikan itu. Azab juga ternyata bisa kita cegah untuk tidak terjadi. Ya, berarti kan yang sifatnya ilahiyah juga bisa kita mitigasi kan gitu ya. Tapi kemitigasian dalam perspektif Islam kita rujuk ke Kamus Bahasa Arab. Kemudian ayat-ayat tadi kita rumuskan model-model mitigasinya. Misalnya kalau fasad mitigasinya beda. Zuharul Fasad Ar-Rum 41.
Kalau itu musibah, mitigasinya beda gitu ya. Oke, kita bagi aja 4 yang saya baca dari ayat-ayat ini. Ada fasad, ada fitnah ya, ada azab, ada musibah. Kira-kira ada 4 ini. Nanti per item itu dibuatlah mitigasinya. Masing-masing. Karena fasad tentu mitigasinya beda dengan kalau azab. Kalau fasad itu kerusakannya kecil, maka jadi fasad. Kalau azab itu kerusakan besar gitu, bro. Kalau kerusakan besar jadi azab itu. Ya, tapi kalau fasad kerusakan kecil, makanya kan zuharul fasadu fil ardi fil barri wal bahri itu kecil. Tapi kalau zuharul azabu ya nggak bisa. Karena kalau azab itu besar. Nabi Nuh, Nabi Lut besar. Tapi ada yang kecil-kecil kan? Kita pun pernah mengalami. Mungkin COVID-19 itu azab lah karena luas banget. Ini perspektif bahasa. Sehingga kemitigasian atas ayat-ayat tadi juga perlu kita elaborasi kembali. Nanti pada prakteknya ketika membaca ayat itu kita bisa kelompokkan itu ya, kelompokkan bencana itu pada arsiran ayat apa, karena ini perspektif Islam, baru nanti dibuat mitigasinya apa. Masing-masing itu ada mitigasi yang spesifik lah. Sama dengan kalau kebakaran tentu beda dengan tadi ya gempa bumi, itu pasti ya. Kemitigasiannya, kemudian kalau itu banjir kan beda model-model penanganannya, mitigasinya gitu. Itu mungkin sesuatu yang perlu dikembangkan kembali. Nah yang terakhir, ini menarik ya bahwa perspektif Islam. Saya baca Prof. Samsul ini soalnya ya. Awalnya beliau seperti nggak setuju Prof. Prof. Samsul ya. Awalnya nggak setuju ya bahwa ke perspektif Islam. Maka saya bertanya, apa saja nilai-nilai universal Islam dalam konteks mitigasi bencana yang itu layak digunakan oleh semua mereka yang tertimpa bencana. Karena pada saat bencana tidak lagi ada kata maaf agama di dalamnya. Ketika bencana tidak ada lagi kata agama. Pengalaman saya naik pesawat yang hanya 40 orang, kemudian terjadi cuaca yang ekstrim, turbulence gitu ya, itu semuanya mengatakan Allah yang Muslim, yang lain oh my God semuanya. Ya kan gitu. Jadi harus ada nilai-nilai universal meskipun perspektif Islam, tapi ini kan akan dipakai ya. Maka saya senang sekali baca ini karena akan dipakai oleh seluruh stakeholder ya dalam tanda kutip. Maka perlu digarisbawahi nilai-nilai universal dari perspektif Islam yang nanti bisa diguna pakai untuk seluruhnya. Karena ketika bencana enggak lihat lagi agamanya apa. Bahkan mungkin dalam tanda kutip segmen agama itu ya sangat kecil. Yang paling besar itu segmen sosial kan gitu ya. Segmen bantuan, segmen-segmen yang lain. Gimana menurut Pak Khairiawan? Terima kasih Dr. Ataufik atas pertanyaannya. Saya kira mungkin kalau dalam prinsip penanggulangan bencana di Undang-Undang 24 2007 itu ada namanya prinsip non proletesi. Dilarang untuk menyebarkan agama pada saat terjadi tanggap darurat. Betul. Gitu. Kalau di Al-Quran mungkin Prof kita ambil dari surah Al-Baqarah la ikraha fiddin. Bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak terhadap sebuah agama gitu. Nah, jadi saya kira mungkin prinsip-prinsip keagamaan itu adalah mulai bisa dilarang kita untuk diskriminasi. Kemudian juga ya tadi non proletesi itu artinya tidak boleh memaksakan kehendak kepada manusia ya, terkait dengan keyakinan kita gitu ya. Lalu kemudian juga ya tentunya yang terpenting adalah bagaimana untuk bisa memprioritaskan ya terkait dengan kelompok-kelompok rentan dengan tidak memilah-milih gitu ya dari ras, suku, agama dan sebagainya. Saya karena di sini sebagai co-promotor mungkin tidak usah banyak bertanya, cuma satu pertanyaan saya, walaupun tadi sudah Bapak ada mengatakan tabu menggunakan agama ya, tadi ya, artinya memaksakan agama untuk, ya. Tapi saya membaca dari penjelasan Bapak tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya mitigasi bencana dalam dengan menggunakan nilai-nilai Islam itu bisa menjadi preventif. Dan sebenarnya juga kalau kita bicara mengenai bagaimana Allah itu mengatur alam semesta gitu,
Mungkin juga kan tidak terjadi tsunami kalau Allah tidak menghendaki gitu. Nah, bisa tidak Bapak akhirnya bisa menyimpulkan bahwa gitu, bahwa mitigasi dalam rangka preventif ya, mencegah terjadinya bencana gitu, itu dengan pendekatan agama untuk disosialisasikan gitu. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bu Dr. Poppy atas pertanyaannya. Saya kira ini kan bagian kita itu ditugaskan oleh Allah itu untuk bisa menjadi dai gitu ya, menyebarkan dalam perspektif Islam tentunya orang beriman ya, karena saya menjawabnya dalam kondisi perspektif Islam. Dan itu saya kira mungkin itu tugas kita untuk bisa menyampaikan terkait dengan sebuah ritual seruan kepada umat ya, masyarakat yang saya kira mungkin bukan hanya buat umat Islam, manusia secara umum, bahwa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ilahiyah untuk bisa melindungi alam semesta ini adalah bagian kewajiban kita gitu. Dan itu saya kira mungkin juga sesuai dengan tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Kita itu Allah menciptakan manusia itu dan jin itu untuk beribadah. Dan bentuk dakwah syiar itu bagian daripada ibadah yang saya kira mungkin kewajiban buat kita, Bu. Oke. Satu lagi. Kalau begitu, apakah boleh kita selaku umat Islam misalnya memberikan peringatan kepada warga Indonesia terutama, misalnya ada peristiwa membiarkan pernikahan antar sesama jenis misalnya, LGBT ya Pak, kemudian membiarkan adanya kontes LGBT misalnya, kemudian kita melakukan protes gitu, dengan pertimbangan tadi, ini takut nanti terkena azab. Ingat surat Al-Anfal ya, bahwa azab Allah itu tidak hanya terkena kepada orang yang jahat saja, orang yang baik itu akan terbawa gitu. Kalau begitu kan berarti mesti menjelaskan, berarti bukan sesuatu pelanggaran HAM sebenarnya ketika kita mengingatkan mereka bahwa ini bisa jadi kena azab. Nah, itu kira-kira gimana cara memberikan pemahaman kepada orang agar tadi tidak juga terjadi konflik dengan sara ya, agama, mungkin agama lain mungkin ya, saya nggak tahu, walaupun sebenarnya agama lain juga saya yakin juga tidak, cuma kan cara mereka untuk meyakinkan itu kira-kira termasuk kepada laikun hafidin atau bagaimana kira-kira gitu Pak, silakan. Ya, Rasulullah SAW itu kan diutus untuk menyampaikan risalah. Artinya mau diterima atau tidak diterima itu jalankan gitu. Nah, artinya saya kira mungkin tidak ada masalah ataupun tidak ada pertentangan kita menyampaikan nasihat, kemudian juga menyampaikan tentang larangan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Apalagi misalkan nauzubillah ya, masih seiman gitu. Ya, termasuk orang-orang yang tidak beriman pun kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan itu gitu, sebagai bentuk kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu. Saya kira itu mungkin, Bu. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan dengan hasil penelitian ini pelatihan Bapak nanti itu bisa memberikan juga pemahaman kepada seluruh peserta bahwa ternyata pendekatan agama itu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena itu ternyata dari beberapa kasus juga itu ada hubungan yang cukup signifikan antara tadi perbuatan manusia dengan musibah atau azab yang diterima oleh manusia. Terima kasih. Promovendus, sudah banyak tanggapan, masukan, dan tentunya tim promotor juga sudah memberikan diskusi yang banyak terhadap Promovendus. Tapi saya sebagai promotor adalah salah satu yang mengganjal. Ya, mungkin satu pertanyaan saja. Ya, Prof. Jadi kalau kita lihat mitigasi ini adalah upaya preventif untuk mengurangi risiko, di mana ini masuk mitigasi non struktural. Jadi kalau mitigasi struktural itu berarti fisik, ya, teknologi dan lain sebagainya. Tetapi ini mitigasi non struktural. Di dalamnya ada edukasi. Nah, ini kan edukasi yang Promovendus akan lakukan pada
instruktur atau yang ikut pelatihan. Betul ya? Ya. Nah, di dalam hal terjadinya apakah yang disebut azab dan lain sebagainya itu tadi, masyarakat ini tentu ada istilah yang namanya panik. Oke? Nah, bagaimana menurut Promovendus mengedukasi, ya, karena kita lihat masyarakat kita heterogen, ya, pendidikannya juga relatif tidak sama, bahkan di daerah-daerah bencana kan gitu. Nah, bagaimana menurut Promovendus, ya, untuk mengatasi, mengedukasi terhadap masyarakat yang tingkat kepanikannya tinggi? Silakan. Terima kasih Prof. Raihan. Pertanyaannya, izin menjawab. Pertama Prof, untuk bisa mengedukasi masyarakat dari berbagai level Prof, terutama level bawah, saya kira yang paling penting itu adalah yang mampu bisa mereka terima nasihatnya itu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya Prof. Para ulama, para ustadz, kita bisa menggunakan saran masjid, gereja, yang sesuai dengan level keagamaannya, untuk bisa mensosialisasikan terkait dengan bencana itu sendiri, dampaknya dan apa yang terjadi. Biasanya kami juga melibatkan para pakar untuk turun di sana dan kemudian juga menyandingkan dengan tokoh agama, Prof. Dan ini biasanya akan lebih didengar oleh masyarakat supaya mereka tidak panik ketika menghadapi berbagai macam-macam bencana, terutama mungkin seperti ancaman bencana megatrust, gempa bumi, tsunami yang sering terjadi seperti itu. Maka biasanya kita lakukan sosialisasi itu melalui komunitas. Dan itu alhamdulillah dari sekian kegiatan yang sudah dilakukan tentunya ada perubahan, peningkatan dari pemahaman kepada masyarakat. Itu mungkin salah satu langkah-langkah strategis Prof dalam rangka untuk menjadikan masyarakat tidak panik. Terima kasih Prof. Terima kasih Promovendus. Yang terhormat tim penguji, tim promotor serta hadirin yang berbahagia, untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, maka sidang promosi saya nyatakan ditunda. Ujian promosi doktor atas nama Promovendus Heriawan, dengan ini saya nyatakan dibuka kembali. Kepada Promovendus Heriawan dipersilahkan memasuki ruangan. Yang terhormat tim penguji, tim promotor, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan hasil evaluasi tim penguji pada hari ini atas nama Promovendus Heriawan. Berdasarkan evaluasi tim penguji pada hari ini, maka Promovendus Heriawan dinyatakan lulus dengan predikat terpuji atau cum laude. Dr. Heriawan merupakan lulusan ke-73 program Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Untuk penyelesaian revisi atas saran dari tim penguji diberi waktu 1 bulan. Perkenankan saya atas nama pimpinan Universitas Program Studi untuk memberikan tanda kelulusan kepada Saudara Dr. Heriawan.
terhormat tim penguji dan tim promotor serta Bapak Ibu hadirin, dengan mengucap syukur alhamdulillah serta terima kasih kepada seluruh tim penguji dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, maka sidang promosi doktor saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.